Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang Mas Indra selaku dosen pengampu dari mata kuliah Isu Keamanan Kontemporer. Baik, di sini kelompok kami telah mengidentifikasi ataupun menganalisis terkait masalah keamanan pada uh, 2 minggu yang lalu, yakni banjir di Pakistan. Adapun latar belakang dari permasalahan keamanan kontemporer seperti ini, yakni kita ketahui bersama tahun ini 2024, tepatnya di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di utara Pakistan, itu mengalami eh, curah hujan yang cukup tinggi dalam 80 tahun terakhir ini. Di situ dibantu oleh pihak militer yang juga memperkirakan bahwa proses pemulihan infrastruktur dan penyediaan kebutuhan dasar akan memakan waktu hingga 6 bulan ke depan. Artinya di sini pemerintah dan juga pihak militer bekerja sama terkait menyediakan suplai makanan ataupun infrastruktur, perbaikan infrastruktur dan juga kesehatan itu akan dialokasikan selama 6 bulan ke depan. Untuk dampak yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada yang bertugas dipersilakan. Oke, untuk dampak dari banjir ini, yang pertama itu kerugian ekonomi yang sangat banyak ya. Jadi tuh angkanya tuh sampai udah banyak banget dan selain kerugian ekonomi itu juga berdampak pada rusaknya infrastruktur itu sekolah, rumah sakit, kemudian ladang yang merupakan sumber pangan mereka ini juga hancur terkena imbasnya. Nah, kemudian 8 juta penduduk yang tinggal di provinsi itu tuh juga terpaksa mengungsi di provinsi lain untuk tempat yang lebih aman. Kemudian dari banyaknya dampak-dampak ini tuh yang paling disoroti itu tuh adalah penyakit menular di mana penyakit ini tuh emang dibawa dan terbawa oleh air kotor itu. Penyakit tersebut itu tuh ada kasus diare yang tuh terjadi sebanyak 134.000 kasus, kemudian ada juga kasus infeksi kulit, kemudian wabah kolera dan kasus malaria. Jadi dampaknya ini tuh terhadap masyarakat terutama anak-anak itu tuh juga kekurangan gizi di mana anak-anak di sana itu kan masih belum bisa menyelamatkan diri mereka sendiri sehingga mereka itu tuh juga banyak mengalami kekurangan gizi dan mengalami stunting selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan non-traditional security dari aspek geostrategis. Nah, dalam aspek geostrategis ini, Pakistan berada di kawasan yang strategis dengan menghubungkan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Posisi ini menjadikan Pakistan menjadi daerah yang penting dalam persaturan politik internasional. Banjir yang sering terjadi di negara ini memiliki dampak yang lebih besar karena aliran sungai besar seperti Sungai Indus mengalir ke wilayah-wilayah tetangga seperti India. Nah, air yang terkontaminasi bisa menyebar lintas batas dan menciptakan eh, masalah kesehatan yang berpotensi menjadi ancaman regional. Nah, ancaman lintas batas ini sendiri tuh berfokus pada migrasi dan pengungsi. Banjir besar di Pakistan menyebabkan perpindahan masyarakat secara besar-besaran. Ketika bencana alam seperti banjir memaksa masyarakat untuk mengungsi, hal ini tidak hanya menciptakan krisis domestik, tapi juga masalah keamanan lintas batas. Nah, seperti yang sudah akan saya sebutkan tadi, sejumlah 8 juta orang terpaksa mengungsi. Nah, pengungsi yang terinfeksi penyakit menular ini tuh dapat membawa resiko penyebaran virus ke negara-negara lain yang pada akhirnya menimbulkan krisis kesehatan yang lebih luas. Hal tersebut dapat memperburuk hubungan diplomatik yang sudah rapuh, terutama dengan tetangga yang memiliki kepentingan strategis dan sejarah konflik dengan Pakistan. Nah, dalam jangka panjang, Pakistan perlu mengadopsi strategi multidimensi yang menggabungkan pengelolaan bencana, diplomasi air lintas batas, adaptasi perubahan iklim, dan kerjasama regional untuk mengatasi ancaman non-tradisional yang ditimbulkan oleh penyebaran penyakit melalui air dan banjir. Nah, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait materi yang telah diisi oleh Vangelika yang berhalangan hadir pada presentasi hari ini, yakni terkait pendekatan non-traditional security dalam lingkup human security itu sendiri.
pengelolaan air dan sanitasi terhadap pembangunan infrastruktur di Pakistan itu dapat yakni pembangunan yang dapat menampung banjir dan juga mengelola air hujan, serta juga pemerintah memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk mencegah terkait kontaminasi yang akan menyebabkan penyakit menular seperti dari dampak yang telah disampaikan rekan saya tadi. Yakni di sini ada pendekatan secara human security, yakni terkait eh, keamanan kesehatan, pencegahan penyakit untuk penguatan sistem pemantauan penyakit dan juga peningkatan akses layanan kesehatan untuk menangani kasus terkait infeksi yang telah terjadi selama banjir. Eh, Pemerintah juga melakukan kampanye terkait penyuluhan tentang kebersihan dan juga sanitasi yang juga itu penting bagi masyarakat diketahui. Selanjutnya yakni terkait penyediaan vaksinasi dan juga imunisasi juga dilakukan untuk beberapa orang ataupun kelompok yang telah terjangkit ataupun belum terjangkit terkait penyakit yang menular melalui air itu sendiri. Yang kita ketahui bahwa pendekatan secara human security di sini dampak dari banjir itu telah merugikan dari negara ataupun masyarakat warga negaranya, yakni telah terjangkit sebanyak 134.000 diare, 100.000 kasus infeksi kulit, dan juga lebih dari 44.000 kasus malaria, yang juga tidak menutup kemungkinan dari kesekian ratus ribu ataupun puluhan ribu dari penyakit ini itu juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Walaupun kami mencari datanya, mungkin kami belum mendapatkan, tapi dapat kita pastikan bahwa uh, penyakit yang menular ini uh, berlaku secara inklusif terhadap siapa saja yang terkena dampak banjir secara langsung ataupun terdampak banjir secara tidak langsung. Mungkin untuk yang terakhir terkait respon negara dan IGO yang akan disampaikan oleh rekan saya. Respon negara. Banyak negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Arab Saudi mengambil langkah cepat untuk memberikan bantuan medis, logistik, dan dukungan keuangan kepada pemerintah Pakistan. Contohnya yaitu Amerika Serikat mengumumkan bantuan sebesar 30 juta dolar AS untuk bantuan darurat, termasuk penyediaan pasokan medis, air bersih, dan layanan sanitasi. Yang selanjutnya itu ada Inggris, melalui British Red Cross dan organisasi lainnya, menyediakan dana bantuan sebesar 16,5 juta pound sterling untuk mendukung operasi penyelamatan dan pencegahan penyakit menular. Selanjutnya itu ada Arab Saudi yang mendirikan rumah sakit lapangan dan mengirimkan pasokan medis serta tim medis ke daerah-daerah yang paling parah terdampak. Kontribusi ini sangat penting untuk mendukung upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan, terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sangat terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai respon di tingkat organisasi internasional. Yang pertama ada respon dari WHO. Organisasi ini menyediakan dukungan teknis, logistik, dan keuangan untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat bencana banjir di Pakistan. Selanjutnya ada pun dari UNICEF yang fokus pada perlindungan anak-anak yang terkena dampak banjir, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan bagi anak-anak. Adapun juga Palang Merah Internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan darurat, termasuk makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Tapi meskipun respon dari global ini sangat membantu, adapun tantangan yang dihadapi itu masih besar, seperti aksesibilitasi, yaitu menjangkau daerah-daerah yang terisolasi itu sulit diakses dan itu tetap menjadi tantangan besar ya. Kemudian ada sumber daya, di mana kebutuhan akan dana dan sumber daya manusia itu sangat besar. Dan terakhir yaitu tantangan ketahanan jangka panjang, yaitu membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana alam membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Jadi kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah Pakistan, negara-negara, dan organisasi internasional itu sangat membantu untuk mencegah krisis kesehatan yang lebih buruk di masa mendatang.
Nah, dukungan yang berkelanjutan dan terarah itu diperlukan tidak hanya untuk merespon keadaan darurat saja saat ini, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan Pakistan terhadap bencana di masa yang akan datang. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami terkait banjir yang melanda di Pakistan. Uh, Akhir kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kan Vi, udah record?